Halo, selamat pagi semuanya, sobat traders. Gimana hari ini? Apakah semalam mendapatkan cuan atau malah boncos? Jadi semalam ya kita lihat bahwasannya gold ini mengalami penurunan cukup tajam karena adanya berita yang pada video saya sebelumnya ya saya sudah ada wanti-wanti bahwasanya di jam 19.30 WIB ada berita mengenai GDP ya. Jadi GDP AS itu akan sangat berpengaruh terhadap harga gold. Jadi pada sebelumnya ya bahwasanya prediksi GDP adalah di angka 4 ya, semalam ketika dirilis hasilnya 5. Jadi lebih besar dari prediksi sehingga dolar menguat dan melemahkan gold. Jadi untuk malam ini bagaimana? Jadi untuk malam ini di tanggal 31 Juli juga ada news ya di jam 19.30 WIB juga. Di sini ada personal spending, personal income ya. Ini adalah belanja, pendapatan, dan ini berdua ini saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah ini ya, PCE. PCE ini akan sangat berdampak ya, lumayan ya untuk gold karena ini merupakan salah satu indikator yang dipakai The Fed untuk menentukan arah kebijakan suku bunga. Jadi di sini ya sebelumnya 0,2, prediksi 0,3. Kalau nanti aktualnya lebih ataupun sama dengan yang diprediksi, maka dolar akan menguat dan gold akan melemah lagi ataupun mengalami penurunan kembali. Kalau kita lihat dari yang GDP semalam ya, kemungkinan untuk PCE malam ini juga bisa sesuai dengan prediksi ataupun lebih tinggi dari prediksi. Tapi karena ini belum liris, ya kita juga nggak tahu. Ya untuk lebih pastinya, lebih baiknya ya yang ada menggunakan trading view ya. Ketika jam ini sudah berlangsung, kita tunggu saja ya, tunggu dan lihat hasil lirisnya. Jadi kalau hasil liris itu nanti memang lebih tinggi, berarti kita sudah boleh melakukan ancang-ancang untuk melakukan sell. Dan begitu sebaliknya, kalau hasilnya lebih rendah dari yang diprediksikan, maka gold itu akan melanjutkan rally ataupun kenaikan ya. Jadi saran saya kita tunggu jam ini dan kita lihat hasilnya. Begitu hasilnya sudah keluar, kita baru melakukan entry ya. Jadi PCE ini ya, saya ulangi kembali, ini adalah salah satu indikator yang digunakan The Fed untuk menentukan arah kebijakan suku bunga. Jadi kalau PCE ini naik tinggi ya, otomatis inflasi naik ya. Jadi kalau inflasi naik, The Fed bisa menaikkan suku bunga ataupun mempertahankan suku bunga tinggi. Jadi dengan mempertahankan suku bunga tinggi, otomatis dolar akan menguat. Jadi kalau dolar sudah menguat, otomatis goldnya akan turun ya. Begitu juga dengan kebalikannya. Oke, ini dari segi fundamentalnya. Bagaimana kita saat ini melihat dari sisi teknikal ya. Jadi untuk saat ini kalau dari sisi teknikal ya, kita bisa lihat dari semalam ya, bukan semalam, dan 2 hari yang lalu pergerakan gold itu ya sideways, tidak
naik ataupun tidak turun, cenderung sideways ya. Ketika ada berita besar baru dia mengalami pergeseran. Jadi di pagi hari ini juga ya kita lihat mungkin harganya akan bergerak tidak terlalu volatil, mungkin juga akan sama saja seperti semalam dan mendekati ataupun setelah dirilis newsnya baru akan mengalami pergerakan yang lebih volatil. Jadi untuk saat ini saya sarankan ya, kalau untuk secara teknikal kita boleh ambil scalping saja. Secara teknikal tidak terlalu banyak pergerakan yang bisa kita analisa ya. Jadi untuk hari ini kita lebih fokus pada news yang akan dirilis malam ini. Jadi strategi untuk hari ini kita cuman cari ya scalping di antara 50 sampai 70 pips, yang dimana kita akan menggunakan time frame yang lebih kecil untuk melihat konfirmasi entry. Ya, jadi kita analisa menggunakan time frame yang lebih kecil ya. Jadi di sini bisa kita jadikan sebagai titik resisten pertama, resisten minor ya. Jadi kalau harga kita pantau mampu bertahan ya, mampu bertahan atau menembus dari titik ini, kita boleh standby untuk pantau melakukan buy. Apabila tidak mampu menembus ya, terjadi beberapa kali penolakan ya, kita boleh untuk mengambil sell ya. Jadi untuk pagi hari ini dan untuk hari ini saya rasa pergerakan gold akan seperti itu saja sampai pada nanti malam ya. Jadi untuk hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan profit dan juga berkembang dalam melakukan trading ya. Jadi dalam trading ya, kita juga harus punya mental. Selain mental, kita juga harus punya metode. Yang penting kita konsisten terhadap metode kita dan juga banyak belajar dari pengalaman kita yang sudah ada. Sekian analisa saya hari ini. Semoga apa yang saya berikan bisa membawa manfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Jangan lupa follow dan subscribe-nya ya guys.